Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Mongol di Mongol Stress Channel dan Dark World Investigation. Jadi kemarin Mongol ngomongin di Insta Story bahwa she's gone and they're coming. Jadi ini menyangkut tentang pergerakan komunitas maupun sebuah institusi kegelapan yang ada di dunia. Jadi ada yang nanya apakah dikaitkan dengan Ratu Elizabeth. Ya semuanya bisa aja teman-teman. Tetapi dalam hal ini Kak Mongol tidak akan membahas tentang beliau. Karena memang kan hanya sistemnya adalah kita ngebahas ke arah tentang sebuah komunitas atau institusi yang mulai akan bergerak dengan sangat masif. Jadi teman-teman harus ingat baik-baik, selama ini pergerakan ini adalah pergerakan yang sangat tertahan, tidak leluasa karena masih ada orang yang menahan untuk jangan sampai dia bergerak. Karena dari sisi banyak hal, pergerakan ini adalah pergerakan yang sangat lumayan besar dengan diisi oleh anggota yang sangat besar, baik sebagai membership maupun sebagai simpatisan. Tetapi apakah kita harus menjadi mumet? Jadi kalau orang tanya Kak Mongol lihatnya dari mana? Ini teman-teman, Kak Mongol kemarin ngecek ada kurang lebih semingguan ini melihat. Terus kemarin Kak Mongol ngeliatin di 3 lokasi yang sama bahwa ternyata total dari shield sesuatu yang menahan itu terbuka. Nah, kalau dari sisi kita Kak Mongol sebagai agama Kristen itu, orang suka nanya, apa sih Kak Mongol yang kebuka? Jadi selama ini teman-teman harus ingat baik-baik, ada hal-hal yang membuat 4 sisi utama dari mata angin itu tertutup, utara, timur, selatan, dan barat. Jadi mereka menahan, masih ada shield, masih ada semacam kayak shield tuh pelindung yang membuat itu nggak bisa bergerak sempurna. Pergerakan mereka hanya di 2 sisi, ada yang dan itu sangat susah banget untuk 2 sisi ini bergerak karena tidak bisa connecting antara 4 sisi yang lain. Jadi teman-teman semuanya harus ingat baik-baik bahwa 4 malaikat penjuru ini adalah 4 orang, 4 sosok besar yang luar biasa besar yang menahan ini untuk tidak terbuka. Dan dalam dunia satanik juga melakukan hal yang sama. 4 sisi ini adalah 4 sisi yang menahan itu tidak terbuka. Shield itu semacam kayak cap, maksudnya kayak untuk bisa ngebukain itu harus ada sesuatu. Dan kan orang kan suka nanya, Kak Mongol emang ada? Nah ini Kak Mongol mau runutin dari sisi agama Kak Mongol dulu ya teman-teman. Di Alkitab, tunggu, Kak Mongol mau ituin dulu di sisi Alkitab itu emang ada Kak Mongol sisi satanik atau apapun yang berhubungan dengan malaikat penjuru. Ini Kak Mongol buka dulu di Alkitab dulu. Ini dari sisi agama Kristen ya, buat teman-teman yang beragama lain. Mana ini kitabnya? Di Alkitab ada di Wahyu 7 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Jadi ada 4 malaikat penjuru yang ditahan untuk menahan itu. Jadi kalau bicara malaikat penjuru utama itu kan berarti otomatis ada 4 ini: utara, timur, selatan, dan barat. Utara, timur, selatan, dan barat. Nah di sisi 4 ini selama ini yang kebuka adalah sisi selatan dan sisi utara. Sisi timur belum terbuka, sisi barat belum terbuka, karena di antara 4 penjuru mata angin ini ada titik leader di tengah. Ini titik Lord of All.
Jadi selama ini yang terbuka adalah utara dan selatan dengan ciri-ciri kecelakaan dan banyak hal yang berhubungan dengan sisi dua ini, utara dengan selatan. Karena di utara kan ada Asmodai sebagai destroyer, sebagai seorang penghancur. Sisi selatan ada Dragonic, ada Leviathan, ini ada Asmo, sini ada Levi. Nah, dua sisi ini sisi destroy, ini sisi Dragonic. Jadi teman-teman semuanya, dua mark yang ada, dua shield di antara timur dan barat belum terbuka. Tetapi 2 apa 3 hari yang lalu dua sisi ini terbuka. Otomatis kalau sisi timur dan barat terbuka, nah otomatis akan muncul penyakit yang berhubungan dengan nafsu. Baru kalau sisi barat adalah karakter yang keras kepala dan pemberontakan. Nah, dua hal ini akan terjadi di hari-hari ke depan. Karena banyak hal yang kita tidak pernah sadari, yang kita tidak pernah pikirkan akan terjadi di tahun-tahun yang akan datang. Tetapi apakah kita harus menjadi orang yang apatis atau menjadi orang yang menjadi orang yang ketakutan menghadapi hidup? Enggak juga, teman-teman. Ini kan 4 arah mata angin utama. Baru ada ini. Ini kan udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kan baru masuk the 9 Lord. Baru kan nanti ada ini, ada persilangan ini, ada persilangan ini. Ini kan jadinya 18. 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16. Ini kan jadi kita harus ingat baik-baik, persilangan apapun dalam dunia satanik atau connecting apapun di antara 8 maupun 16 tidak harus membuat kita menjadi orang-orang yang ketakutan ngadepin hidup. Enggak boleh. Karena boleh aja memang, boleh aja seal kebuka. Tapi kita harus ingat, tetap Tuhan yang dahsyat. Jadi kita nggak usah terlalu khawatir, terlalu lebay, berlebihan, terlalu mumet berlebihan, dan akhirnya kita nggak bekerja, akhirnya kita hidupnya ketakutan. Nggak apa-apa, teman-teman. Mereka mau terbuka 16 shieldnya sekalipun, tapi kalau Tuhan yang bilang, Allah yang bilang dia akan menjaga, is everything under control. Jadi apakah mereka nanti akan muncul? Akan muncul. Di kemungkinan besar akan ada kegiatan pada tanggal Oktober, tanggal 10 sampai 31 Oktober akan ada kegiatan satanik yang terbuka di Amerika, Eropa, Asia Setengah. Jadi teman-teman, selama ini kegiatan sataniknya, kegiatan okkultisme itu masih pada posisi masih tertutup, masih underground. Tetapi dari tanggal 10 sampai 31 Oktober tahun ini, maka akan ada banyak kegiatan yang berhubungan dengan satanik dan komunitasnya akan dilakukan secara terbuka baik di Amerika, Eropa maupun setengah negara Asia. Apakah Indonesia termasuk? Kita akan lihat nanti seperti apa. Jadi teman-teman semuanya, menghadapi apapun nanti, keterbukaan
dalam dunia satanik, apa yang harus kita lakukan? Yaitu harus pertebal iman, pertebal agamamu, tapi bukan menjadi fanatik yang berlebihan terhadap agama. Kita pertebal iman agar di saat kita ketemu dengan mereka, di saat kita ngobrol dengan mereka, kita tidak menjadi pihak yang kalah. Baru ngobrol aja udah kalah. Jadi teman-teman jangan pernah meninggalkan agamamu hanya karena masalah yang tidak penting. Tetap pertahankan, tetap keep your faith. Tetap apa ya? Kalau bahasa orang benernya tuh kayak pertebal imanmu, pertebal keyakinanmu kepada Tuhanmu. Jadi mau satanik sebesar apapun, mereka sepinter apapun, tetap di saat kita perhadapkan. Pokoknya buat teman-teman diperhadapkan dengan mereka, kita jangan bawa tentang firman. Aku khusus teman-teman yang beragama Kristen, jangan pernah bertemu dengan mereka dan memperdebatkan Alkitab. Jangan teman-teman, kita akan babak belur. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Kita sharingkan hidup kita dengan mereka. Mereka mau bawa ayat apapun, kita ceritain tentang kita, bagaimana dulu kita bobrok, bagaimana dulu kita tidak dianggap orang, bagaimana kita dulunya seperti begini, tapi sekarang dengan kita memiliki Tuhan dalam hidup kita, kita ada berubah. Kita mendapatkan, memperoleh sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan itu kita dapat. Kita bisa sukacita, teman-teman yang beragama lain bisa merasakan bagaimana penyertaan Allah dalam hidup masing-masing. So, jadi buat teman-teman, satanik boleh 4 seal terbuka, 16 seal terbuka. Is everything up to you. Ya, terserah mereka. Kita, mereka. Jadi kalau seal kebuka, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus berdiam diri terus kita nggak pergi kerja, atau kita akhirnya menjadi orang-orang yang tertutup terhadap hidup? Enggak juga teman-teman. Tetaplah nge-mall, kan lagi ada diskon. Gitu, ya tetap aja nge-mall, tetapi setidaknya waspadalah, jangan sembarang berjabat tangan dengan orang yang kita nggak kenal. Atau jangan sampai kita gampangan diajak orang untuk pergi ke satu tempat terus makan bersama, dan terus akhirnya mereka menjebak kita. Jadi jangan gampang menjadi, pokoknya jangan gampangan. Ada ketemu orang yang mungkin udah lama kita nggak ketemu, terus kita ketemu lagi, terus Bo, apa kabar? Ayo kita makan bersama. Nah teman-teman, harga dirimu juga harus, pride-nya harus tetap dipertahankan. Jangan terlihat kayak orang yang nggak punya apa-apa gitu loh. Maksudnya sekalipun mungkin duit kita cuma 200.000 di dompet, tetapi kita masih bisa menikmati hidup dengan indah sekalipun makannya nasi goreng di jalanan. Atau kita makan pecel lele. Itu udah lebih keren daripada akhirnya kita karena tergiur dengan restoran mahal dan ternyata mereka menjebak kita. Itu akan lebih membuat kita jadi orang yang loser. You are loser. Lu tuh pecundang. Jadi harus punya rasa bangga terhadap diri. Sekalipun duit gue cuma 20.000, masih bisa ngebaso dengan indah daripada makan di restoran mahal, tapi itu jebakan. Jadi kalau mau jabat tangan juga jangan sembarangan jabat tangan. Sebelum what's up bro, atau lihat dulu dia menggunakan aksesoris apa di tangannya, karena kita nggak tahu ada aksesoris apa di tangan. Bisa aja ada scanning ring, bisa ada apa-apa yang akhirnya cuman gara-gara masalah sepele your blood dia bawa, and then you jadi anggota. Cuman gara-gara di berjalan join with us, lu lagi tidur atau bagaimana nggak tahu, lu jalan akhirnya ikut ritual, dan itu akan menjebak Anda seumur hidup. Tanpa kebaikan Tuhan, engkau tidak akan pernah keluar dari komunitas tersebut. Jadi semuanya baliknya adalah di kebaikan Tuhan. Jadi bagaimana caranya? Ya lu selalu pikirkan apa yang lu dapat hari ini. Gue bisa bernafas, gue bisa bangun dengan indah, gue bisa menikmati hidup gue dengan indah. Berarti itu kebaikan Tuhan bro. Jadi jangan sampai cuman masalah sepele lu pingin sesuatu yang lebih. Ya jangan. Gue juga punya utang. Kamu punya utang juga. Bukan berarti kamu gak punya utang. Punya. Tetapi jangan sampai cuman karena masalah sepele dan akhirnya kita pingin, kak aku pingin join gereja setan, boleh gak? Karena aku terlilit utang. Bro, utang itu dibayar bukan join. Utang itu bayar. Gue punya utang, tetapi gue akan bayar, bukan gue ikut join gereja setan lagi and then utang gue bisa dibayar. Itu namanya lu childish banget.
untuk mencapai tingkatan hidup yang sempurna, lu jangan cuma di sisi childish, lu harus jadi orang yang dewasa. Karena untuk mencapai sebuah rumah tangga yang indah, yang bahagia adalah mendapatkan seorang suami istri yang dewasa, baik dalam bersikap, berpikir maupun bertindak. Jadi teman-teman gak usah terlalu khawatir. Shield kebuka. Tetapi apa kita harus takut? Nggak usah. Tetap jalani hidup, tetap nikmati hidupmu. Mau liburan silakan berlibur. Yang penting sama kayak Mbak Rara bilang, gue juga tetap lihat ramalan cuaca BMKG. Jadi kalau seandainya daerah jauh hujan, ya berarti jangan ke pantai atau jangan berlindung di bawah pohon karena takut disambar petir. Gitu doang. Jadi ngadepin hidup, shield boleh terbuka, boleh sis gone, they're coming, tapi tetap protect by God is always be with you. Ya coy, jadi santai aja. Jadi buat teman-teman, ngadepin hidup boleh ngadepin hidup tuh memang ngejelimet, tetapi menikmati hidup itu tergantung kita yang memilih. Lu memilih, nikmati. Karena nggak harus selamanya lu nge-mall. Monas kan masih boleh, Ragunan masih boleh kalau lu anak Jakarta. Kalau lu anak daerah kan masih bisa nongkrong di alun-alun. Kalau anak Manado masih bisa masuk kawasan gratis. Kalau nggak bawa motor cuma bayar 2.000. Terus kenapa harus ribet? Duduk-duduk sambil lihat matahari terbenam terus mengagumi ciptaan Tuhan, itu adalah bagian dari menikmati hidup. Oke? Jangan lupa di subscribe, di like, share, komen, dan loncengnya. Saya Mongol. Bye-bye.